Shalom sahabat inspirasi yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam inspirasi hari ini. Nats yang akan kita baca di kitab Sakarya 9 ayat yang ke-9 dan Yohanes 12 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Lalu di Yohanes 12 ayat 13, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Sahabat inspirasi, gencarnya informasi yang kita dengar tentang peperangan di beberapa negara akan banyak berdampak pada kondisi geopolitik yang akan kita rasakan. Adapun dampak perang biasanya sangat luas, bukan hanya di wilayah konflik, tetapi bisa menjalar ke seluruh dunia. Berikut gambaran dampak utamanya jika dilihat dari kondisi global saat ini. Yang pertama, dampak ekonomi global. Harga minyak dan energi naik tajam. Inflasi meningkat di banyak negara, rantai pasok terganggu, nilai tukar mata uang tidak stabil, sehingga bisa memicu terjadi krisis energi di beberapa negara, sehingga daya beli masyarakat menjadi melemah. Yang kedua, ketidakstabilan politik dunia. Konflik besar bisa memicu polarisasi antar negara, terjadi blok barat dan blok timur. Ketegangan geopolitik baru bahkan bisa berpotensi konflik lanjutan di wilayah lain. Yang ketiga, krisis kemanusiaan. Adanya pengungsi dalam jumlah besar, banyak korban sipil yang meningkat, kekurangan pangan, obat-obatan, dan air bersih. Ini sering terjadi di wilayah konflik seperti yang kita lihat di Timur Tengah. Jadi akibat perang bukan hanya urusan militer, tapi berdampak ke ekonomi, politik, bahkan ke kehidupan kita sehari-hari. Keadaan seperti itu pernah dialami oleh bangsa Israel, yang mana dijelaskan dalam kitab Sakarya 9 ayat 9 dan 10. Tuhan berbicara kepada umatnya yang sedang dalam masa pemulihan. Mereka baru kembali dari pembuangan, hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit, penuh ketidakpastian, bahkan tidak ada rasa aman. Situasi ini sangat mirip dengan zaman sekarang. Banyak orang hidup dalam tekanan, ekonomi yang tidak stabil, persaingan usaha yang makin ketat, hubungan antar manusia yang mudah retak, hati yang penuh dengan kekhawatiran. Namun di tengah kondisi ini, Tuhan memberi pesan, kuatkan tanganmu. Artinya jangan menyerah, tetap jalani hidup ini, tetap lakukan bagian kita. Mengapa? Karena Raja yang sejati sedang dan tetap bekerja menolong kita. Dalam iman Kristen, Raja damai itu adalah Yesus Kristus, yang tidak hanya datang membawa damai secara situasi, tetapi membawa damai di dalam hati. Adapun dalam kitab Yohanes dikatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Adalah seruan sukacita dan pengakuan iman Kristen yang sangat dalam maknanya. Kalimat ini muncul saat Yesus masuk ke Yerusalem, ketika orang banyak menyambut Yesus Kristus sebagai Raja. Adapun makna dari perkataan Hosana itu berarti tolonglah kami, selamatkanlah kami sekarang ya Tuhan. Namun pada saat ini maknanya juga berkembang menjadi seruan pujian dan sukacita kepada Tuhan yang menyelamatkan. Sedangkan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, ini adalah kutipan dari kitab Mazmur, yang berarti orang yang datang itu diutus langsung oleh Tuhan. Yesus bukan datang sendiri, tetapi membawa otoritas dan kehendak Allah. Yang ketiga, Raja Israel. Ini adalah pengakuan besar. Mereka mengakui Yesus sebagai Raja. Yesus datang sebagai Raja yang membawa damai, keselamatan, dan kerajaan rohani. Bukan sebagai Raja yang membebaskan dari penjajahan Romawi waktu itu. Jadi sahabat inspirasi yang diberkati Tuhan,
Dalam kondisi yang sedemikian, kita mengerti dan percaya ada satu pribadi yang memberi damai dan pertolongan pada kita, yaitu Tuhan Yesus, Raja Damai. Adapun bagian yang perlu kita lakukan adalah percaya padanya dengan sungguh-sungguh, dan yang kedua, lakukan bagian kita sebagai orang percaya. Kuatkan tanganmu, artinya jangan menyerah. Tetap jalani hidup ini, tetap lakukan bagian kita. Maka Tuhan akan turun tangan, memberi kita kekuatan, pertolongan, dan kedamaian untuk menghadapi kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, aku percaya Engkau adalah Raja Damai. Kuatkan hatiku untuk tetap setia, bekerja, bahkan bisa menjadi pembawa damai bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan doa permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.